复位，平息邻国北列内乱，涌浴血。Kisah berfokus pada seorang pendekar sakti bernama Beisi. Dia berhasil meredamkan kekacauan di perbatasan utara dan berhasil memulihkan posisi Ratu Kerajaan Bailey. Kesaktian Beisi dikagumi juga oleh Putri Agung Kerajaan Datian. Namun semenjak mendapatkan gelar Jenderal Kunlun Kerajaan Datian, dia menghilang, tak ada yang mengetahui keberadaannya. 楚北池年少从军，提拔最杰出的女将星，却突然归隐，奋勇浴血，从此再无音讯。 Ternyata Beisi selama ini koma tak sadarkan diri akibat racun mematikan dari bandit darah. Dia dirawat oleh seorang gadis bernama Jiang. Setelah 3 tahun lamanya koma, akhirnya Beisi sadar. Saking gembiranya, Jiang pun mengabarkannya kepada dunia. Ratu Kerajaan Bailey yang sudah menganggapnya Beisi sebagai gurunya, dengan gembira akan mendatangi wilayah Binjau untuk menemui sang guru. Begitu juga dengan Ratu Wilayah Utara menurunkan perintah untuk mengumpulkan pengawal rahasia dunia untuk menjaga dan menyambut sang pendekar. Dan Ketua Xuanjia pun menurunkan perintah untuk mengumpulkan seluruh pasukan elitnya menyambut kembalinya Jenderal Kunlun. 恩师醒了，楚北池是孤的恩师，即刻前往滨州。何来的北列女帝？楚帅终于醒了，我赶赴滨州迎接昆仑神教人，调集玄甲精。公子醒了，公子有失，我等皆是死罪，即刻集结天下二位，天下归一，万国俯首。 Meski Beisi sudah tersadar, dia masih lemah dan tak mampu berjalan. Racun dalam tubuhnya pun tersisa sedikit. Selama 3 tahun koma, Beisi beristirahat di wilayah Binjau di kediaman keluarganya. Dan selama itu identitasnya dirahasiakan dari semua orang, termasuk keluarganya demi keselamatannya. 这3年也无人知晓您的真正身份，整个楚府上下从未有人打扰您静养，大家也都信守承诺。江神医的救命之恩，我都记得。 大家对我的好，是该醒了。 Keluarga Chu ternyata memiliki niat jahat menimbun harta kekayaan Beisi, dan setelah mengetahui Beisi sadar, mereka berniat untuk menghabisinya agar semua kekayaan Beisi menjadi milik mereka. Namun mereka tak mengetahui siapa Beisi sebenarnya. Jiang pun melepaskan kembali kembang api untuk meminta bantuan, yang membuat para ketua murka. 楚帅出事了，我得尽快。生不如死，我让他剖皮错骨。 谁敢伤害恩师，又对公子不敬者，杀！ Keesokan harinya, Beisi masih dipermainkan akan dihabisi. Jiang berkali-kali melindungi Beisi dengan tubuhnya, dan tiba-tiba aki-aki biadab melecehkan Jiang. Beisi yang hanya bisa mendengar, jiwanya meronta-ronta ingin menghabisi aki-aki, dan akhirnya...江神医不辞辛。 您终于醒了，江神医，疼吗？看出他们这3年来竟然包藏着祸心，找死！你竟敢如此对江神医不辞辛苦照顾。 Akhirnya kesadaran Beisi meningkat meski belum mampu berjalan. Dia murka dan akan menghukum mereka. Dan tak lama muncul ayahnya Beisi bernama Chu Hong. Sang ayah dihasut oleh ibu tirinya dengan memfitnah Beisi. Beisi yang sudah mengetahui niat jahat mereka membakar altar leluhur mereka dan pergi. 祖宗啊！快来人呐！先祖有灵，也羞于在此，不如一回了之。 Dan saat akan melangkah keluar, tiba-tiba adik tirinya bernama Peng Yu muncul. Beisi sangat gembira melihat Peng Yu kini sudah menjadi seorang jenderal. Namun setelah menghampiri, Beisi kecewa. Ternyata Peng Yu sangat membencinya. Ibu dan ayahnya pun muncul kembali, langsung mengadu dan memfitnah Beisi. Tak lama, Peng Yu mendatangkan para bangsawan untuk lebih memojokkan Beisi. Namun Beisi sangat tenang menghadapi mereka semua. 诸位家主这边请。一位家主，怎会在此啊？楚北池，你是不是有点太贪得无厌了呀？若非我王家搭上九娘这条线，寻常人能见他一面都是奢望。娘若是真来了，你必死无疑。九娘应该马上就能见到她。3、2、1。 是谁给你们的胆子？ Bantuan pertama dari Ratu Utara bernama Juniang muncul. Belum lagi Ratu Kerajaan Bailey dan Jenderal Peisu yang masih dalam perjalanan. Ternyata Beisi diperebutkan oleh para ratu dan petinggi negara. 陛下，沈将军，竟被九娘捷足先登了，也敢觊觎昆仑神将，可不能落后了。只能是我的。
Kemunculan Juniang membuat mereka semua kikuk, stres, bingung, dan ketakutan. Dan tiba-tiba sang ratu berlutut di hadapan Beishi yang membuat semua terkejut dan semakin bergetar ketakutan. Yang ternyata Juniang bisa menjadi ratu berkat jasa besar Beishi. Mereka semua tak tahu siapa Beishi sebenarnya. 娘怕是跪错人了吧？九娘只能默默地等着你。3年了，您不愿暴露身份，九娘，公子回来，好好报答，感谢公子。这些年辛苦你了。 还不都给我跪下！究竟隐瞒了什么身份啊？本就来自于公子的恩赐。有我在，诸位不必怕他。 Pang Yu masih angkuh karena merasa dirinya seorang jenderal kesayangan kaisar dan semua orang kembali menjadi berani mendukung Peng Yu. Beishi hanya tersenyum saat para bangsawan mengatakan bahwa yang telah melatih Peng Yu adalah Jenderal Kunlun. Mereka semua tulul padahal Beishi adalah Jenderal Kunlun yang mereka bicarakan. Peng Yu menghina dan merendahkan Beishi yang membuat Juniang murka. 我的授业恩师是谁？不日将继承他的衣钵。昆仑神将啊，这个我知道。你还好意思提昆仑神将？你也得给我跪下。你还真是愚蠢。 你难道就不好奇吗？当真见过神将？你要说你就是昆仑神将，就不该给你们留机会。九娘，你敢！别跟他们废话，我们走。够了。 Malam harinya, Peng Yu bersama para bangsawan merayakan pesta kecil karena besok Jenderal Kunlun akan datang mewariskan gelar kepadanya. Dia mengundang para bangsawan untuk hadir pada acaranya. Peng Yu memang tulul atau mengetahui siapa Jenderal Kunlun sebenarnya. 楚将军武略过人，卑职敬您一杯，等终于可以高枕无忧了。如今真神归位，神将将亲临滨州，为我举办授枪礼，与有荣焉呐！我儿风云必成大器。薛飞了，薛飞，这可怎么办啊？ Dan tiba-tiba penduduk dikejutkan dengan kemunculan Banit Darah. Sekelompok penjahat yang kejam akan menghancurkan kota Binzhou. Semua warga menggantungkan nasibnya kepada Jenderal Peng Yu meminta perlindungan. Padahal Peng Yu sendiri ketakutan pura-pura berani karena gengsi. 滨州，他们是想屠尽整个滨州城，求您解救滨州城。看本将如何将他剿灭。小菜一碟，不过是血匪罢了。在老子面前耀武扬威的，你算什么东西？镇远大将军楚风瑜，我乃昆仑神将传人。 大开杀戒了！ Peng Yu lemah, dia kalah dalam sekejap. Dan saat ketua bandit akan menghabisinya, Beishi muncul. Dan lagi-lagi keluarganya meremehkan dan menghinanya. Namun akhirnya... 让你们瞧瞧我们楚公子真正的实力，狗眼看人低。到底是谁？年前就已经将血匪全部剿灭。传快！ 为什么血匪一看到他就走了？他怎会有如此能耐？薛飞怎会被他吓走？楚北池定与薛飞有勾结。 Para bangsawan bukannya berterima kasih malah memfitnah Beishi telah bersekongkol dengan Banit Darah. Mereka semua akan mengadu pada Jenderal Peisu untuk menghukum Beishi pada acara besok. 本官定要对他严加惩处。果然与楚北池无关。风雨是我儿救了全城。雨雪将军亲自审判他，明日授枪礼上。 Dan akhirnya Jenderal Peisu muncul menghadap Beishi. Dia teringat ternyata Beishi yang mengangkatnya menjadi jenderal tertinggi di dunia dengan julukan Pendekar Salju Terbang. Beishi meminta kepada semua untuk tetap merahasiakan identitasnya karena masih ada misi yang harus diselesaikan. 属下这就向他们表明您的身份。暂时不能透露，我还有一些事情尚未办妥。那就留在我如意楼吃个饭吧。 Setelah berkumpul, mereka pun makan malam dan kini bertambah satu saingan memperebutkan Beishi. 诸位，那就开动吧。楚川且慢，你什么意思？吃饭。眼下也该功成身退。你服侍楚帅3年，肯定是分不开的，是日日夜夜的待在一起。不能好好吃饭了。 Keesokan harinya, acara besar pun digelar. Tombak Jenderal Kunlun sudah siap memiliki tuan baru. Para bangsawan dan petinggi istana pun sudah mulai berdatangan. Terluput juga mereka membicarakan tentang Beishi yang akan dihukum di hadapan semuanya. Dan akhirnya Beishi pun muncul. 不用本将亲自出手，你还当真敢来？哼，
勾结血匪，我有什么罪？是不仁不义的鼠辈。 Dan tiba-tiba Junyang membuat catatan harta kekayaan keluarga Chu untuk diperlihatkan kepada semua yang hadir untuk membongkar semua kejahatan dan sumber kekayaan ilegal yang didapatkannya. Karena terpojokan, mereka pun memfitnah lagi dengan fitnahan yang keji. Namun Beishi menanggapinya dengan senyuman. 是一伙的，你们是不是一伙的？大江木要被他诓骗了。一伙的？怎么可能？你们是不是一伙的？他这3年都是在装病，这什么好东西？闭上你的脏嘴！ 你到底是不是我爹？ Peng Yu mengancam akan menghabisi Beishi dengan senjata pusaka Kunlun. Beishi pun menantangnya, jangankan menghabisi, menggunakannya pun belum tentu mampu. 能不能拿得动神枪？楚将军，怎么拿不动啊？风雨，快拿起来呀！ Peng Yu tak mampu mengambilnya. Dia pun menentang Beishi, jika mampu mengambilnya, maka dia dan semua orang yang hadir akan berlutut dan meminta maaf kepada Beishi. Dan akhirnya, 一个瘸子站都站不起来，你是个瘸子，又怎么能拿起来？我便当着所有人的面向你磕头跪。倘若你真能拿起昆仑神枪，并一块儿给你磕头谢罪。当真如此？怎么，你不敢？容不得反悔啊！ 这支枪重达7斤，他到底是什么人？这可如何是好？ Peng Yu mengelak kembali, tak mau berlutut dengan alasan bahwa tombaknya palsu dimanipulasi oleh Beishi. Beishi pun menantangnya untuk membuktikan ucapannya sendiri. 试一下，试一下，你来试试。试一下。就请诸位见证一下。 他怎么不敢？ Semua orang terkejut melihat Beishi duduk di atas singgasana Jenderal Kunlun. Dan saat Jiang akan mengenalkan siapa Beishi sebenarnya, tiba-tiba Jenderal Peisu muncul. Mereka semua kagum bisa melihat jenderal tertinggi di dunia, satu level di bawah Jenderal Kunlun. Peng Yu yang sok kenal dan sok dekat menghampiri Peisu dengan mencaci maki Beishi, namun Peisu malah memakinya. 所以这便是你们所说的来人，上军棍。是。 这是做什么？ 停！ Beishi menghentikan hukumannya, dan tiba-tiba Jiang mendatangkan ketua bandit semalam, yang ternyata dia menteri utusan kaisar bernama Liu Li, menyamar menjadi ketua bandit untuk menguji kesaktian Peng Yu yang ternyata lemah. Dengan mendatangkan Liu Li, maka Beishi bebas dari tuduhan bersekongkol dengan bandit darah. Sesuai permintaan Beishi, Peisu masih merahasiakan siapa Beishi sebenarnya, namun dia mengenalkan bahwa Beishi adalah ketua pasukan Xuanjia, yang membuat semua orang terkejut. 楚北池更乃是玄甲军一员。啊，怪不得，没想到他是这种人。 而他就是玄甲军的道理。哎呀，确实冤枉人了。你当真是玄甲军？你服还是不服？ Dan yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba Peisu berlutut pada Beishi, namun ternyata dia memohon untuk menikahinya. 跪下，给他下跪。娶我，就让我任性妄为一次吧。天宫奇巧金龙香炉一座，东湖镇国麒麟一座。 可愿娶我？ Dan tiba-tiba Ratu Bailey muncul. Permasalahan pun semakin rumit, tambah satu pesaing berat. Tak banyak basa-basi, dia pun sama ingin melamarnya. Tak tanggung-tanggung, dia membawa hadiah stempel kerajaan Bailey. 4 pesawat tempur kini berkumpul dalam satu landasan, yang membuat keadaan semakin runyem. 这是贝列。国玺乃定国安邦之物，国用江山为聘，岂是你能随意赠与他人的？孤既然爱他， 本将杀了你们！ 这可不是你要跟孤回北列。 Saat keadaan semakin tak terkendali, Beishi pun mengambil keputusan bahwa dia memilih orang yang paling ikhlas, merawatnya selama 3 tahun, yaitu Jiang. Tak lama, Jiang pun muncul dengan mengejutkan, ternyata Jiang adalah putri agung kerajaan Datian.第一，不该欺负楚大公子。 公主饶命！楚公子，刚刚说娶本宫。
Akhirnya Beishi memilih Jiang yang membuat tiga pesaingnya tak berdaya. Beishi memilih Jiang bukan karena dia seorang putri, namun keikhlasannya menjaga dan merawatnya selama 3 tahun. Beishi juga mengetahui bahwa Jiang putri agung kerajaan Datian. Tiga pesaingnya pun akhirnya menyadari diri dan mengalah. 我一直都把你们当作亲人。我很开心，你能找到自己的幸福。不会再给你留下退路，我终究会得到你，楚北池。 我家的希望啊！但是玄甲军还被公主选。 Setelah ketiganya pergi, mereka dikejutkan kembali dengan kemunculan Pangeran Datian, adik tiri Jiang. Kedatangannya akan mengacaukan hubungan mereka berdua. Namun ternyata Jiang sudah mempersiapkan sebelumnya bahwa hubungannya dengan Beishi telah disetujui oleh 要 Kaisar. 亲自去照顾昆仑神将吗？你何必去遭这份罪？ 无法为父皇分忧，看不见人事不平，昆仑神将安邦护国数载，值得儿臣去教。 父皇也就不再阻拦了，一定要向他宣布。儿臣谢父皇。凭什么？楚北池？ Pangeran merasa aneh kenapa Kaisar merestui putrinya menikah dengan orang biasa yang dianggap tak berguna. Dia pun meminta untuk melanjutkan acaranya bahwa penyerahan gelar Jenderal Kunlun harus diselesaikan. Dan Jenderal Kunlun sebelumnya harus hadir. Dia tak mengetahui Beishi adalah Jenderal Kunlun. Namun tiba-tiba utusan Jenderal Kunlun muncul mengumumkan bahwa sang jenderal tak bisa hadir sedang membereskan wilayah perbatasan. Acara penyerahan pun dibatalkan. 毕竟事务繁忙，授枪礼不再举行。楚风于将军反倒成了笑话，你就是个躲在女人背后的废物。 楚风于多次不敬本宫，还有这2位官员。这是我一人之过，不许伤害我娘！长公主快，长公主饶了他吧，风雨可是你的亲弟弟啊！ 事情既然都已落定，暂时放过吧。不如我们明日就成亲吧。 Setelah semua terkendali, Beishi dan Jiang kembali ke kediaman keluarga Chu. Kali ini sang ayah berubah total menjadi baik dan menjilat. Tak disangka Beishi yang selama ini lumpuh tak berdaya akan menjadi keluarga kerajaan. Tak lama muncul ibu tirinya ngamuk meminta untuk membebaskan putranya. 我也想救。你人别吊死在这府上，不如把人放了。把他关在牢里面，可以磨一磨他的脾性，挺好。 Wuyo mengajak kerjasama Ratu Beli untuk menurunkan pasukan menghabisi pasukan Xuanjia. Sang ratu menyetujui dengan syarat Wuyo harus membantu agar Beishi menjadi miliknya. 父王大业，北烈若是出兵，郭有什么好处？我大田就给多少做。楚北池，不过区区一个小官家的数字而已，这有什么难的？ Tak sampai di situ, Wuyo mendatangi Peng Yu dengan menghasut agar membenci Jenderal Kunlun yang tak datang menolongnya. Wuyo pun mengajak kerjasama akan mengangkatnya menjadi orang penting, namun harus tunduk dan patuh kepadanya. 你的兄长又处处压你一刀，你一身军功，你就不恨吗？让你沦为阶下囚，我恨。你可愿意？若你愿意效忠于我，位置之上，让我做什么都行。我恨。好。除掉玄甲军和昆仑神将。 Sang ibu yang pulang anting cemas memikirkan putranya, dikejutkan dengan kemunculan putranya yang telah bebas dan menjadi jenderal kembali. 风雨，你回来了不。要怪那个楚北池心狠手辣。娘，你放心，我定会光耀楚家门楣，为接齐王敕令，我定要他付出代价，只毁我功名，夺我虚荣。走。